Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Okay, I think you are fine, okay? So we hope we are going to fine too. Thank you. Okay, for today, this morning we are going to learn English. Ya, pada pertemuan kedua, yaitu materinya adalah biografi. Ya, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okay, fine. For the first time I will show you KIKD 3.23 dan 4.23 ya. Yang pertama adalah kita nanti menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks biografi tokoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua adalah menyusun teks biografi tokoh lisan dan tulis. Ya, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Oke, ada dua, yaitu yang pertama we have to analyze, and the second we have to arrange of the text. We study about arrange. Oke, di situ ada indikator, ada 3. Yang pertama menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasaan. Kita nanti akan mencoba, ya, we want to try to analyze of the text that I would give into you from the slide, ya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan. Menerapkan itu sama dengan kita mempraktekkan. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan. Jadi kalau dalam kita sekolah formal, pertemuan formal, maka setelah menerapkan lalu dikumpulkan. Biasanya ini saya kasih dalam bentuk tim, ya. Kelompok membuat biografi, teks biografi, terserah judulnya apa. Tapi karena di sini online, maka cukup kita mengenal apa sih yang dinamakan dengan biografi teks. Ya. Oke, kita lanjut pada pengertian lebih cepat ya, karena waktu. Pengertian daripada biografi di situ adalah is telling about someone living. It's a very complex than telling someone CV or occupation. Jadi di sini adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang, dan ini lebih kompleks ya daripada menceritakan daftar riwayat hidup seorang. Ya, yang ketiga adalah biografi itself also telling about sense of feeling which involve an experience happening in their lives. Jadi biografi sendiri juga bisa menceritakan tentang perasaan yang terlibat dan yang mengalami kejadian-kejadian tersebut. Okay, in one hand, biography also mention about the describes of fully lives character from childhood to old. Selain juga menceritakan tentang kehidupan seorang mulai dari kecil hingga tua. Jadi kita nanti kalau kita ingin menceritakan lives seseorang, maka harus mulai dari riset, ya. Dulu ketika kecil ngapain saja, setelah tua apa yang didapatkan, suksesnya dalam bentuk macam apa. Nah, ini hanya bisa didapatkan melalui interview, ya. Siapa aja yang diinterview? Ya anaknya, ya cucunya, atau orang-orang yang dekat, ya, daripada seorang yang akan kita ceritakan. Biasanya ini dijadikan buku, ya. Biografi terdiri dari 2 huruf, bio and graphia. Bio maknanya adalah hidup, and graphy artinya writing, tulisan. So that biography is text detailed description or account of personal life and written by someone else. Jadi biografi itu sendiri adalah menceritakan secara detail, ya, tentang kehidupan seorang, dan ini ditulis oleh seseorang, tidak ditulis oleh diri kita sendiri. Kalau kita nulis diri kita sendiri, maka itu namanya riya, ya. Harus orang lain yang menulis, ya. Misalkan kita menulis tentang B.J. Habibie, ya, biografinya, ya, tentang pengalamannya, sekolahnya, apa aja yang didapatkan. Oke, ini adalah penjelasan. Fungsi biografi is to know person story. Jadi untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya. Yang kedua adalah to give much information, mencari tahu tentang seseorang secara skala banyak, skala besar, ya.
dan mungkin bisa mencari tahu tentang mendidik ya, mendidikannya ya, dalam kata lain memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca supaya termotivasi dengan orang yang akan kita ceritakan gitu. Oke, sekarang adalah bentuk karakteristik of biography. Ada biography is not written by subject, tidak ditulis oleh orang yang sendiri, melainkan selalu ditulis oleh orang ketiga. Ya, misalkan B.J. Habibie ditulis oleh kita, Bung Karno ya, sebagainya. Based on research ya, berdasarkan riset, penelitian harus diteliti. Tanpa penelitian maka kita tidak tahu ya, mungkin yang akan kita laporkan itu invalid. Misalkan kita akan meneliti tentang kehidupannya Kiai Haji Iskandar ya, Bayi Iskandar, tentang bagaimana cara beliau hidup dulu, zaman kecilnya mondok di mana, kemudian sampai mendirikan masjid, sampai mendirikan lembaga-lembaga formal dan informal, sampai ada SMK negeri, SMK swasta dan sebagainya. Ini melalui riset. Nah, riset ini kita dapatkan terjun ke lapangan, bisa wawancara langsung dengan putranya atau cucunya atau orang sekitar yang dulunya pernah melihat sosok seorang Mbah Yai Iskandar atau yang sebaya dengan beliau yang hari ini masih hidup dan sebagainya ya kan. Oke, yang ketiga adalah describe person surrounding ya, menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan, meliputi ada W education ya, what, where, when, why, and how. Kemudian use vivid language ya, penggunaan bahasa harus benar-benar jelas. Setiap kalimat pasti memiliki jenis struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasinya apa? It is opening paragraph give the readers the background information of the person. Jadi biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, beberapa informasi yang lain. Itu introduction. Kemudian event should be in chronologically. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh itu sendiri, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarirnya gimana, dan berbagai peristiwa yang lain seperti Abdurrahman Wahid kita diceritakan, kemudian dijadikan buku di situ ya. Reorientasi atau penutup, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada suatu tokoh, seorang tokoh yang dikisahkan. Orientasi ini bersifat pilihan ya, boleh yang berarti penulis bisa memberikan pandangan atau tidak secara pribadi ya. Kalau dirasa penting ya dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, oke, di sini ada grammar review. Kita pakai simple past tense. Kita tahu simple past tense adalah suatu bentuk di mana kita selalu menggunakannya pada kejadian yang lampau. Di sini ada contoh, ada kata was, worked, ada were, ada was raised, moved, he was, ada attended. Yang saya warna merah itu adalah kata bantu ya, auxiliary verb ya, itu pengganti to be setelah subjek. Harry Edward Styles was born in Reading. Berarti was born itu adalah bentuk past tense, lahir ya. Kita lahir, misalkan I was born, they were born ya. Were itu adalah kata kerja bantu karena ada many of ancestor, berarti lebih dari dua ya. Kalau satu was. Kalau was itu dipakai oleh subjek he, she, it. Kalau kalian masih ingat pelajaran grammar past tense ya, selalu menggunakan verb 2. Sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam urutan waktu, ada temporal sequence dan temporal conjunction. Ya, urutan waktu dan konjungsi temporal. Pertama adalah Styles' parents divorced when he was 7 and his mother later was remarried to Robin Twist. Jadi ada dua kejadian. Yang pertama adalah Styles' parents divorced, bercerai,
ketika dia usia 7 dan mamanya menikah lagi. Itu ada dua, ada temporal conjunction ya, ada urutan waktu. Contoh, my father was watch TV ya, atau my father was sleeping when I watch television, and my mother was cook rice ya. Jadi ada beberapa kalimat yang dibincangkan secara sequence, secara berurutan ya, tidak satu-satu. Di situ berarti ada 2 kalimat ya, ada 3 kalimat dan sebagainya. Ini namanya temporal conjunction. Kalau masalah ini belum jelas bisa ditanyakan, oke ya. Lanjut, focus on specific participation. Di sini menggunakan action verb atau kata kerja action ya, yang menceritakan pekerjaan. Contoh, Style launched his own record label. Style menerbitkan label rekodnya ya, miliknya. Kemudian Style wrote the song. Style menulis lagunya ya. Style wrote the song Someday in collaboration with Meghan Trainor for Michael Bubbles album Nobody But Me, released in October. Ini ada temporal conjunction. Style menulis lagunya yang judulnya Somebody, kolaborasi dengan Meghan Trainor untuk Michael Bubbles album Nobody But You yang dirilis pada Oktober. Nah, released, word and released, action verb ya. Sebagainya. Sama dengan gini, I cooked a rice ya in my kitchen, and the rice will be served at 10 misalkan, dan saya memasak nasi goreng di dapurku dan nasi goreng itu akan saya sajikan pada pukul 7 misalkan. Nah, ini ya, kemarin ya, disajikan pada pukul 7. Itu ada dua kejadian. Oke ya. Action verb, lain sebagainya, banyak sekali ya kalimat action verb. Oke, secara tipe biografi terdiri dari 2, short biography and long biography. Short artinya kita fokus hanya kepada seseorang itu sendiri, kehidupan orang, pendek. Tapi kalau long, kita mau riset ya. Kita riset, meneliti 2 bulan, 3 bulan sampai setahun. Bahkan kita kalau perlu hidup dengan beliau, orang yang akan kita teliti tadi. Ya, about life and time of someone in a lot of more detail, supaya lebih detail. Kalau atasnya itu on highlight, untuk memberikan informasi saja. Ya, nah ini adalah contoh biografi. Lalu ini sangat banyak sekali ya, Anda bisa baca sendiri, you can read di akhir sesi. Lalu Muhammad Zohri was born on 1 July 2000. He is an Indonesian track and field sprinter. He is the first Indonesian to win any medals at the under-20 IAAF championship by taking home a gold medal in the 100 meters. Zohri was born and raised in small village on the North Lombok Regency on the eastern island of Lombok, in house made of wood and woven bamboo. He is the youngest of 4 children. His parents died when he was young. He couldn't even afford shoes, prompting him to train barefoot. He convinced his sister to lend him €400,000 so he could buy a pair of spikes for his mate, who won the 100 meters at the 2018 Asian Junior Athletics Championship in Japan in a time of 10.27 seconds. Zohri competed for Indonesia at the 2018 IAAF World U20 Championship in the 100 meters. In the first round, he placed first with a time of 10:30 seconds, and in semifinals,
which started less than 3 hours later. When the pistol fired, Jordi got the sun start staying right behind Stewart, who led. He closed it strongly at 60 meters, and in the last 10 meters, he surged ahead of Stewart to take the gold medal by tip. His time of 10:18 seconds, become an Indonesian junior record, just slightly different from Indonesian national record at the times 10:17 by Suryo Agung Ibo at the 2009 Southeast Asian Games. Jordi was labeled as a national hero for his death, and Indonesian President Joko Widodo ordered 2 cabinet ministers to arrange for his house to be renovated. Jordi is part of contingent of high-performance Indonesian athletic coached by Harry Maura and blah blah blah. Okay, this is a short of example biography from Sprinter Lalu Muhammad Zuhri from Lombok ya. Jadi ini kalian bisa membaca sendiri kayak apa sih ciri-ciri kalimat biografi itu sendiri, dan mungkin banyak sekali bacaan-bacaan yang ada dalam buku ataupun internet. Kalian bisa browsing sendiri karena I know that your HP, your mobile phone has completely to check and recheck a lot of things from internet because you have full packet per days or per month. Okay, thank you for today. Maybe any question. If you want to have a question, just fill a couple below of the comments box, and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.